alimukumul kitab wal hikmat wa yu'alimukum ma lam takunu ta'lamun. Allahu Akbar. Jadi rahasia yang belum kamu tahu, kata Allah, akan dibuka dalam Al-Quran. Termasuk kehancuran negara-negara di dunia sampai Indonesia. Fakta-fakta politik, fakta-fakta sosiologis, fakta-fakta yuridis, fakta-fakta penyimpangan manusia dalam karakter, moral, akhlak, sampai kepada ketimpangan dalam sosial budaya, sosiokultur. Semua dibahas habis-habisan dalam Al-Quran. Cuman tergantung kita. Ada nggak kita setiap hari menghatamkan Quran? Mau nggak kita setiap hari periksa Al-Quran, mengaji, berzikir? Yang terbaik adalah kita membaca tapi kan kebanyakan kita nggak tahu isinya. Nggak apa-apa, yang penting sudah beragama Islam daripada kafir. Mu'allaf itu dalam kamus bahasa Arab itu, mu'allaf itu orang yang dibujuk hatinya. Saya dan keluarga, our family never confuse our belief but coming back to the truth. Kami sekeluarga bukan pindah agama, bukan dari Kristen masuk Islam, bukan Islam yang masuk ke kami. Jadi kami tidak cocok. Posisi mu'alaf itu ada pada Al-Baqarah. Innallazina kafaru sawa'un alaihim a'ansartahum am lam tunsirhum la yu'minun. Tapi kami ini di Al-Anur, laqad ansalna ayatin mubayyinatin wallahu yahdi may yasya'u ila siratim mustaqim. Siratal mustaqim, walking on the right track. Allah memberikan jalan yang lurus. Jadi dari laqad ansalna ayatin, mempelajari bagian demi bagian terkait dengan pandangan sains yang terungkap dalam Al-Quran. Maka Maurice Buckley katakan, ini yang orang kafir kan asumsinya dia, Holy Quran itu katanya ditulis oleh Muhammad. Nah, ini pandangan saya dulu bahwa Al-Quran itu adalah buatan tangan Muhammad. Saya mau luruskan. Jadi orang kafir ini jangan marah. Saya bukan benci mereka, saya sayang. Saya menjelaskan kepada mereka bahwa Al-Quran itu bukanlah tulisan Muhammad, karena beliau ummi, orang yang tidak pernah mengecap pendidikan formal, sehingga beliau tidak mampu untuk menulis, apalagi merekayasa peristiwa yang nanti. Sementara Al-Quran itu berisikan peristiwa hidup manusia dunia yang pernah, sementara, dan akan terjadi. Ma'lam takunu ta'lamun. Di dalam Al-Baqarah kan ada itu, kama arsalna fikum rasulam minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitab wal hikmat wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Allahu Akbar. Jadi rahasia yang belum kamu tahu, kata Allah, akan dibuka dalam Al-Quran. Termasuk kehancuran negara-negara di dunia sampai Indonesia. Fakta-fakta politik, fakta-fakta sosiologis, fakta-fakta yuridis, fakta-fakta penyimpangan manusia dalam karakter, moral, akhlak, sampai kepada ketimpangan dalam sosial budaya, sosiokultur. Semua dibahas habis-habisan dalam Al-Quran. Cuman tergantung kita. Ada nggak kita setiap hari menghatamkan Quran? Mau nggak kita setiap hari periksa Al-Quran, mengaji, berzikir? Yang terbaik adalah kita membaca tapi kan kebanyakan kita nggak tahu isinya. Nggak apa-apa, yang penting sudah beragama Islam daripada kafir. Sehingga orang sulit. Bagaimana kita masuk Islam? Sementara yang masuk penjara secara etika, dari sudut pandangan aksiologi, etika, logika, estetika. Di mana keunggulan Islam? Dalam fakta kehidupan manusia, apalagi di Indonesia. Jangankan masyarakat jelata, pejabat sekalipun di tingkat yang paling tinggi, Masya Allah, masuk penjara gara-gara nyolong, gara-gara akhlaknya kedapatan tidur di hotel dengan wanita, berzina, kemudian dihukum secara sosial. Nah ini, jadi di mana kira-kira
letak kebenaran Islam itu. Nah, etika tidak bisa dijadikan tolok ukur membenarkan suatu agama. Ada orang beragama Islam kelakuan kafir, ada orang kafir kelakuan Islam. Tapi yang namanya kafir tetaplah kafir, ular tetaplah ular, Muslim tetaplah Muslim. Mutiara dilempar ke dalam lumpur, diangkat, dicuci, tetap mutiara. Nah, ini dicuci, ini maksudnya di neraka. Ya, memang masuk surga, cuma mampir dulu dengan pakai dasi dan dasi kupu-kupu tadi, dia mampir dulu. Jadi dia numpang di samping dia, waktu dasi kupu-kupu terbang dia naik di samping sini, numpang sama-sama. Ya, suka kerja sama itu loh. Suka jatuh-jatuhkan justice saudara-saudara Muslim, suka mendiskreditkan saudara-saudara Muslim, bahkan suka menganiaya saudara Muslim, tapi dia senang menjilat-jilat kotoran itu yang mampir tadi, dicuci tadi. Apa saja berhubungan dengan Al-Quran. Lalu dari mana kami menanggapi Islam itu benar? Dari mana jalan hidayah itu yang kami terima? Sama jawabannya. Laqad ansalna ayatin mubayyinatin wallahu yahdi may yas'u ila siratim mustaqim. Kata Allah, sesungguhnya kami sudah menurunkan ayat-ayat yang memberi penjelasan, dan Allah memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendaki ke jalan yang lurus. Makanya ibu bapak jangan heran, banyak mendapati orang masuk Islam cuma mau kawin. Betul? Betul apa betul? Iya apa iya? Hari Senin masuk Islam, Selasa kabur lagi, karena yang diincar-incar syahwat. Jadi masuk Islam itu cuma ikut-ikutan, asal birahi syahwat terpenuhi sudah. Nah, ini kata Quran surah Yusuf 53, wa ma ubari'u nafsi inna nafsa la amaratun bisu'i illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Sesungguhnya kata Juleha, nafsu menyuruh aku kepada kejahatan, kecuali nafsu yang telah diberi rahmat oleh Tuhan. Artinya rahmat apa? Di dalam Islam setiap tahun ada puasa, sama dengan mobil ganti oli, 5.000 km stop. Inilah agama yang bersih. Bahkan wanita yang sudah masa idah, cerai dengan suaminya, 3 bulan itu sudah tidak ada lagi bekas suaminya dalam tubuh. Sudah ada penelitian, bersih wanita muslimah itu. Tapi kenapa ente laki-laki Muslim, kau sudah disunat, kau tabrak itu yang belum sunat di luar sana? Ada begitu enggak? Kawin satu rumah, satu Islam, satu Kristen. Jangan kawin dengan orang kafir. Kenapa? Karena kita sudah disunat di khitan. Itu syarat yang paling berat. Kafir mau masuk Islam, sudahlah. Sebenarnya banyak pendeta-pendeta mau masuk Islam, cuma dia takut itu disunat. Itu yang dia pikirkan. Sama dengan saya dulu. Saya pingin ke masjid, pamit sama ketua MUI Kiai Haji Yusuf Yamani, Kiai saya mau ke masjid. Tunggu dulu kawan, ente